Coba bayangkan satu momen ini. Kamu membuka mata, tapi bukan di dunia yang kamu kenal. Tidak ada suara kota, langit tidak seperti biasanya, dan yang paling aneh, kamu sadar kalau kamu sudah mati. Sejak manusia pertama hidup di bumi, ada satu pertanyaan yang tidak pernah hilang, yaitu apa yang terjadi setelah kematian? Menariknya, hampir semua peradaban mencoba menjawabnya. Dari Mesir kuno hingga agama-agama besar seperti Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Zoroastrianisme, dan lain-lain. Semuanya punya gambaran tentang kehidupan setelah mati. Dan meskipun jawabannya berbeda, semuanya sepakat pada satu hal, yaitu kematian bukan akhir segalanya. Dalam Islam, kematian bukan hilang, tapi perpindahan alam. Saat seseorang meninggal, ruh dipisahkan dari tubuh, malaikat datang mencabutnya, lalu dimulailah perjalanan menuju akhirat. Setelah dikuburkan, dua malaikat datang. Dan pertanyaan pertama dalam kehidupan baru itu bukan tentang harta, tapi tentang iman. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Disinilah kehidupan dunia benar-benar diuji. Lalu manusia masuk ke fase yang disebut barzah, semacam ruang tunggu sampai hari kiamat. Di sana, orang beriman merasakan ketenangan dan orang yang ingkar merasakan kesulitan. Dan ini baru permulaan. Dalam Islam, nanti akan datang satu hari besar, hari di mana seluruh manusia dibangkitkan kembali. Semua amal sekecil apapun akan ditimbang, bahkan yang kita anggap sepele. Setelah itu, manusia harus melewati satu jembatan, sangat tipis dan terbentang di atas neraka, disebut as-sirat. Yang selamat akan menuju surga, yang tidak akan jatuh ke neraka. Ini bukan simbol, ini adalah realitas yang diyakini dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Kristen, cerita setelah kematian juga sangat jelas. Ketika seseorang meninggal, jiwanya akan menghadapi penghakiman, lalu menuju surga atau neraka. Tapi, dalam beberapa tradisi, ada satu konsep tambahan, yaitu purgatori, atau tempat pemurnian. Tempat ini bukan hukuman abadi, tapi proses pembersihan sebelum masuk surga. Artinya, tidak semua langsung ke tujuan akhir. Ada proses. Dalam tradisi Yahudi, kehidupan setelah mati disebut sebagai world to come atau olam haba. Tapi tidak semua langsung ke sana. Sebagian jiwa akan melewati fase refleksi, melihat kembali apa yang telah mereka lakukan di dunia, seperti evaluasi sebelum masuk ke kehidupan selanjutnya. Menariknya, dalam banyak ajaran Yahudi, hukuman tidak selalu bersifat kekal. Sekarang kita pindah ke perspektif yang sangat berbeda, yaitu Hindu. Dalam Hindu, kematian bukan akhir, dan juga bukan tujuan akhir. Ini hanyalah bagian dari siklus besar yang disebut samsara.
lahir, hidup, mati, lalu lahir lagi. Semua ini ditentukan oleh karma, apa yang kamu lakukan selama hidup. Kalau baik, naik level. Kalau buruk, sebaliknya. Tujuan akhirnya, keluar dari siklus itu mencapai moksa atau kebebasan. Buddhisme membawa perspektif yang lebih unik lagi. Di sini, konsep jiwa tetap bahkan tidak dianggap ada. Yang ada adalah kesadaran yang terus berubah. Setelah mati, kesadaran itu terlahir kembali, tapi bukan sebagai kamu yang sama. Tujuan akhirnya bukan surga, tapi nirvana. Keadaan bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran. Dalam Zoroastrianisme, setelah mati, jiwa akan menghadapi satu jembatan, yaitu Chin Fat Bridge. Jika amal baik lebih banyak, jembatan akan melebar dan selamat. Tapi jika buruk, jembatan akan menyempit dan jatuh. Konsep ini mirip dengan beberapa ajaran lain, bahwa hidup adalah ujian dan ada penilaian setelahnya. Kalau kita lihat semua kepercayaan ini, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, hingga Zoroastrianisme, semuanya berbeda. Ada yang percaya satu kehidupan lalu penghakiman, siklus kehidupan berulang, atau perjalanan spiritual menuju kebebasan. Tapi ada satu hal yang sama, hidup ini bukan tanpa konsekuensi. Apa yang kita lakukan sekarang tidak berhenti di sini. Kalau hidup ini adalah sebuah cerita, maka kematian bukan ending. Itu cuma pergantian bab menuju bagian paling penting. Jadi, setelah kita mati, apa yang benar-benar terjadi? Jawabannya tergantung siapa yang kamu tanya. Tapi, satu hal yang pasti, tidak ada satupun peradaban besar yang menganggap hidup ini sia-sia. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi setelah mati kita kemana. Tapi, kalau perjalanan itu benar-benar ada, apakah kita sudah siap atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.